Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Pada video kali ini, masih dalam bab stoikiometri, kita akan mempelajari tentang penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Jadi diharapkan setelah mempelajari ini, kalian dapat menentukan rumus empiris dan rumus molekul dalam suatu senyawa. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang rumus kimia. Nah, tentunya kalian sudah banyak mengetahui rumus kimia yang ada di sekitar kita. Seperti halnya air dengan rumus kimia H2O. Asam cuka dengan rumus kimia CH3COOH. Atau garam dapur dengan rumus kimia NaCl. Atau gula atau glukosa. Itu C6H12O6. Nah, itu semua adalah rumus kimia. Jadi, rumus kimia ini menyatakan jenis unsur dan perbandingan jumlah unsur-unsur yang ada pada suatu zat itu. Ya, menyatakan jenis unsur dan perbandingan jumlah unsur-unsur penyusun suatu zat. Ya, atau dengan kata lain, dalam suatu rumus kimia itu terdapat lambang unsur dan angka indeks. Oke, kita ambil contoh H2O, maka dengan lambang H dan O, nah berarti kita tahu bahwa air itu tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Angka 2 kecil itu dinamakan angka indeks. Nah, berarti menunjukkan bahwa jumlah hidrogen itu sebanyak 2 atom dan jumlah oksigen sebanyak 1 atom. Contoh lainnya yaitu glukosa dengan rumus kimia C6H12O6. Maka dengan ini kita bisa mengetahui bahwa glukosa itu terdiri dari unsur C, H, dan O. Atau terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan jumlahnya masing-masing bisa kita lihat pada angka indeksnya, yaitu 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Selain itu, dalam rumus kimia, kita juga bisa memperoleh informasi berupa perbandingan mol unsur-unsur pembentuk suatu senyawa dengan melihat perbandingan angka indeksnya atau melihat perbandingan jumlah atomnya. Atau bisa disimpulkan seperti ini, perbandingan angka indeks sama dengan perbandingan mol. Sebagai contoh, air H2O, maka perbandingan jumlah H banding O itu sama dengan, kita lihat angka indeksnya, perbandingan angka indeksnya 2:1. Sehingga perbandingan mol H banding O itu juga sama dengan 2:1. Atau contoh lain, glukosa C6H12O6. Maka perbandingan CHO itu sama dengan perbandingan angka indeksnya 6:12:6, sehingga perbandingan molnya juga 6:12:6. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Apa perbedaan dari rumus empiris dan rumus molekul? Jadi, rumus kimia itu bisa dinyatakan dalam bentuk rumus empiris dan rumus molekul. Nah, rumus molekul itu pengertiannya sama dengan rumus kimia, karena rumus molekul itu menyatakan jenis unsur dan perbandingan jumlah unsur-unsur yang ada pada suatu senyawa. Agak sedikit berbeda pada rumus empiris. Rumus empiris itu menyatakan jenis unsur dan perbandingan yang sederhana dari rumus molekul. Perlu digarisbawahi bahwa rumus empiris itu merupakan perbandingan sederhana dari rumus molekul. Oke, biar lebih mudah, perhatikan tabel berikut. Nah, di sini terdapat rumus molekul dan rumus empiris dari beberapa zat. Nah, misalkan glukosa. Glukosa rumus molekulnya C6H12O6 dan rumus empirisnya CH2O. Nah, perhatikan angka indeksnya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa perbandingan jumlah unsur dari rumus molekul glukosa adalah 6:12:6. Sedangkan rumus empirisnya ialah 1:2:1. Nah,
Dari sini sudah nampak perbedaannya bahwa rumus empiris itu merupakan perbandingan sederhana dari rumus molekul. Selanjutnya, benzena. Benzena itu rumus molekulnya C6H6 dan rumus empirisnya CH. Nah, perhatikan angka indeksnya ya. Jadi di situ didapatkan perbandingan jumlah unsur. Pada rumus molekul benzena itu adalah 6:6 dan perbandingan unsur pada rumus empirisnya yaitu 1:1. Selanjutnya ada propena dengan rumus molekul C3H6 dan rumus empirisnya CH2. Pada rumus molekul propena ini memiliki perbandingan 3:6, sedangkan pada rumus empirisnya memiliki perbandingan 1:2. Nah, kan sudah nampak di sini bahwa perbandingan rumus empiris itu lebih sederhana daripada rumus molekul. Nah, coba sekarang perhatikan air dan amonia. Untuk air, rumus molekulnya H2O dan rumus empirisnya juga H2O. Begitu juga dengan amonia, rumus molekulnya NH3 dan rumus empirisnya juga NH3. Perhatikan di sini, ternyata air memiliki rumus molekul dan rumus empiris yang sama. Begitu juga dengan NH3, memiliki rumus molekul dan rumus empiris yang sama. Nah, kenapa bisa sama? Kita perhatikan rumus molekulnya. Perbandingan hidrogen dan oksigen pada rumus molekul air itu sama dengan 2:1. Perbandingan 2:1 ini merupakan perbandingan yang sudah sederhana. Karena perbandingannya sudah sederhana, maka H2O itu juga termasuk rumus empiris. Sekarang, amonia. Perbandingan unsur pada NH3 itu adalah 1:3. Nah, 1:3 ini merupakan perbandingan yang sederhana, sehingga NH3 juga merupakan rumus empiris dari amonia. Ingat, karena perbandingannya sudah sederhana. Nah, bagaimana? Sudah bisa ya membedakan rumus empiris dan rumus molekul? Oke, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai hubungan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, pada umumnya, rumus molekul itu merupakan kelipatan dari rumus empiris. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa rumus empiris itu memiliki perbandingan yang sederhana dari rumus molekul. Dengan demikian, bisa dirumuskan rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N, atau MR rumus molekul sama dengan MR rumus empiris dikali N, dengan N bilangan bulat dan MR massa molekul relatif. Kita ambil contoh misalnya glukosa dengan rumus molekul C6H12O6 dan rumus empiris CH2O, maka kita bisa masukkan rumus molekul sama dengan rumus empiris kali N ya. C6H12O6 sama dengan CH2O dikali N. Nah, berapakah nilai N itu? Didapatlah N itu sama dengan 6. Nah, dengan demikian, rumus molekul glukosa itu merupakan 6 kali lipatnya dari rumus empiris. Ya, jadi rumus glukosa C6H12O6 itu merupakan 6 kali lipatnya dari CH2O. Biar semakin mantap, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Nah, suatu senyawa mempunyai rumus empiris C5H8. Jika senyawa tersebut memiliki massa molekul relatif 136, tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan rumus molekul suatu senyawa yang memiliki rumus empiris C5H8 dan massa molekul relatifnya sebesar 136. Jadi kita bisa langsung masukkan ke rumus MR rumus molekul sama dengan MR rumus empiris dikali N. Nah, misalkan senyawa itu adalah CXHY. Jadi MR CXHY sama dengan MR C5H8 dikali N. Nah, MR CXHY sudah diketahui dari soal yaitu sebesar 136. Nah, MR C5H8 bisa kita hitung dengan menjumlahkan AR-nya yaitu 5 kali 12 ditambah 8 dikali 1 dikali N. Nah, 136 sama dengan 68 kali N. Jadi nilai N itu adalah 2. Sehingga rumus molekul senyawa itu merupakan 2 kali lipatnya dari rumus empiris. Jadi kita bisa langsung masukkan rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. Rumus
Kul CXHY sama dengan C5H8 dikali 2. Nah, masing-masing angka indeks pada rumus empiris itu dikali 2, sehingga diperolehlah C10H16. Jadi, rumus molekul senyawa tersebut adalah C10H16. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.